Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Syahyu Asmardayanti, NIM R02171101. Di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus di dalam PT Restu Adijaya. PT Restu Adijaya merupakan perusahaan jasa konstruksi yang biasa menangani pembangunan gedung, perumahan, jalan raya, irigasi, dan lain sebagainya. Saat ini, PT Restu Adijaya sedang menangani proyek pembangunan gedung mal yang ada di Surabaya, Jawa Timur, di mana pada proyek tersebut terdapat 130 pekerja dengan 95% laki-laki dan memiliki waktu kerja mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dengan waktu istirahat 1 jam. Di dalam proyek tersebut pastinya terdapat beberapa faktor bahaya yang ada di dalamnya. Nah, adapun beberapa faktor bahaya yang ada di proyek pembangunan gedung mal yang ada di Surabaya, yaitu meliputi faktor bahaya fisika dan kimia seperti faktor bahaya kebisingan, faktor bahaya getaran mekanis, dan faktor bahaya debu. Di setiap faktor bahaya yang ada, pastinya terdapat alat ukur yang digunakan untuk pengukuran faktor-faktor bahaya tersebut. Seperti jika mengukur faktor bahaya kebisingan, kita akan menggunakan sonometer. Yang kedua, jika untuk mengukur faktor bahaya getaran mekanis, kita akan menggunakan vibration meter. Dan yang ketiga, jika untuk mengukur faktor bahaya debu, kita akan menggunakan dust sampler. Nah, dari beberapa alat ukur yang ada, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan alat ukur sound level meter yang digunakan untuk mengukur kebisingan yang ada di lingkungan ataupun di tempat kerja. Di sini saya sudah membawa alatnya, yaitu sound level meter. Adapun cara kerja dari sound level meter ini sendiri, yaitu yang pertama, dilakukan pemasangan baterai pada alat sound level meter. Jika baterai sudah terpasang, selanjutnya dapat dilakukan kalibrasi. Kalibrasi pada alat sound level meter digunakan sound kalibrator. Pada sound kalibrator sebelumnya dapat dipasang baterai, setelah itu dapat disambungkan dengan alat sound level meter. Selanjutnya dapat menghidupkan alat sound level meter dan sound kalibrator pada range 94 desibel dan 114 desibel. Lihat pada layar sound level meter yang ada di sini dan sesuaikan hasilnya dengan sound kalibrator, yaitu 94 desibel atau 114 desibel. Jika hasil belum sesuai, maka putarlah lubang kol yang ada di alat sound level meter hingga hasilnya sesuai. Setelah itu dapat matikan alat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengukuran menggunakan alat sound level meter. Di mana yang pertama, kita harus menghidupkan alat sound level meter dengan menekan tombol on atau off yang ada pada alat. Selanjutnya, memilih frekuensi weighting dengan menekan tombol A atau C yang ada pada alat. Di mana di sini saya akan menekan tombol weighting network A, yaitu respon manusia untuk tingkat suara yang rendah, untuk melakukan pengukuran kebisingan pada lingkungan kerja ataupun tempat kerja dan lain sebagainya. Setelah itu, kita dapat memilih fast atau slow dengan menekan tombol F atau S. Dan di sini saya akan menekan tombol slow, digunakan untuk kebisingan yang kontinu karena pada proyek PT Restu Adijaya memiliki sumber kebisingan yang kontinu. Langkah selanjutnya, dapat menekan tombol REC untuk merekam hasil pengukuran. Menekan tombol REC lagi untuk melihat nilai maksimal atau nilai tertinggi saat pengukuran dilakukan. Setelah itu, menekan tombol REC lagi untuk melihat nilai minimal atau nilai terendah saat melakukan pengukuran. Untuk menghentikan rekaman, tekan tombol REC sampai indikator REC di layar hilang atau tidak terlihat lagi. Dengan catatan, pada setiap lokasi pengukuran dilakukan pengamatan selama 1-2 menit dengan kurang lebih 6 kali pengamatan. Lalu, hasil adalah nilai tertinggi yang ditujukan pada monitor. Langkah terakhir adalah mencatat hasil pengukuran yang telah dilakukan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir mengenai nilai ambang batas, maka nilai ambang batas untuk faktor bahaya kebisingan adalah 85 desibel untuk waktu paparan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.